Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Jadi sehubungan dengan arahan dari kampus, dikarenakan adanya penyebaran penyakit corona di Indonesia, maka diharapkan pelaksanaan belajar mengajar selama beberapa waktu dilaksanakan secara virtual. Nah, pembahasan pertemuan kita kali ini yaitu mengenai pengertian kompensasi dan perumusan sistem imbalan, yaitu pertemuan kedua dari mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM juga dilakukan secara virtual ya. Maka dengan demikian rekan-rekan semua diharapkan bisa mengikuti video pembelajaran ini untuk materi ini sampai dengan selesai, karena nanti di akhir materi kita kali ini akan ada penugasan yang terkait dengan pertemuan kita kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai materinya. Baik, di mata kuliah pertemuan kedua ini mengenai pengertian kompensasi dan perumusan sistem imbalan, secara garis besar perkuliahan pengertian kompensasi dan perumusan sistem imbalan ini akan membahas mengenai yang pertama adalah definisi dari kompensasi, kemudian arti penting dari kompensasi, kemudian ada tujuan-tujuan dari kompensasi, manfaat dari kompensasi, kekurangan jika penyusunan kompensasi tidak baik, kemudian faktor-faktor apa yang diperlukan dalam menyusun atau membuat atau mendesain sebuah kompensasi SDM ya. Kemudian juga beberapa prosedur-prosedur yang terkait dengan perumusan sistem imbalan. Nah, beberapa dari poin-poin yang saya sampaikan tadi mengenai garis besar perkuliahan akan juga dijelaskan lebih rinci di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Nah, dalam kaitannya dengan kompensasi, terdapat beberapa terminologi atau definisi-definisi atau kata-kata ya yang sering dipakai dalam perumusan atau penyusunan sebuah sistem kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi atau remunerasi. Jadi yang namanya kompensasi, menurut pengertian dari Sikula ya, kompensasi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen ya. Jadi kompensasi ini bisa sebagai imbal balik atas pekerjaan yang kita berikan ya, yang kita lakukan terhadap perusahaan, dan kemudian perusahaan memberikan imbal balik dan itu dirasa ekuivalen, setara dengan yang kita kerjakan, itu menurut Sikula bisa dikatakan sebagai kompensasi. Nah, terminologi yang kedua yang terkait dengan kompensasi adalah upah. Jadi kata-kata upah ini sebenarnya merupakan terminologi yang biasa dipakai oleh regulasi yang berlaku di Indonesia ya. Jadi kalau di dalam slide ini saya mengambil pengertian dari Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi pengertian upah menurut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pengertian upah, yaitu yang pertama adalah eh, diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan, kemudian dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jadi dalam sistem penyusunan dan pembayaran upah itu diatur dalam perjanjian kerja, misalnya seperti karyawan kontrak ya, misalnya karyawan yang berstatus PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu gitu ya. Misalnya seorang karyawan itu berstatus PKWT selama mungkin 3 bulan. Nah, upah yang didapat oleh si pekerja itu harus tercantum dalam perjanjian kerja atau surat perjanjian ikatan kerja PKWT antara si pekerja dengan si pemberi kerja atau perusahaan. Itu dari sisi perjanjian kerja. Kemudian kesepakatan. Kesepakatan mengenai upah biasanya dalam prakteknya di perusahaan biasanya terjadi ketika ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan. Jadi saya pakai terminologi pekerja dan pemberi kerja karena itu adalah terminologi yang dipakai di regulasi yang berlaku di Indonesia. Jadi ada pekerja, ada pemberi kerja. Pekerja itu ya si karyawan, pemberi kerja yaitu si perusahaan ya. Jadi dalam konteks kesepakatan pemberian upah, terjadi kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Nah, kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja ini bisa berupa satuan, artinya satu orang pekerja terikat dengan si perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan mengikat masing-masing pekerja gitu ya dalam sebuah kesepakatan tertentu yang tertulis. Atau juga bisa si pekerja ini diwakili oleh yang namanya serikat pekerja. Ya, jadi kalau di dalam perusahaan itu ada ketentuannya juga di negara kita bahwa hak untuk berserikat dan berkumpul, termasuk dalam kaitannya dengan lingkungan kerja ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memiliki yang namanya serikat pekerja. Jadi kumpulan-kumpulan dari karyawan yang memiliki visi dan misi yang sama, tujuan yang sama, kemudian mereka berkumpul sebagai sebuah kumpulan karyawan gitu ya, dan mengaspirasikan aspirasinya mereka ke perusahaan. Nah, dalam beberapa kasus ada perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat pekerja. Dan setiap serikat pekerja itu mewakili pekerja sebagai anggota dari serikat pekerja itu, yang kemudian membuat kesepakatan dengan perusahaan atau pemberi kerja. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan pengaturan upah, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, ada upah-upah tertentu yang memang secara khusus diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya. Misalnya adalah pemberian THR misalnya gitu ya, itu wajib, pemberian gaji, pengaturan atau penyusunan struktur dan skala gaji, itu aturannya memang tercantum di undang-undang. Itu terminologi yang kedua terkait dengan upah. Nah, terminologi yang ketiga terkait dengan tunjangan ya. Nanti kalian akan sering mendengar mengenai tunjangan itu apa sih gitu ya. Nah, kalau di sini pengertiannya tunjangan adalah tambahan kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang didasarkan atas penghargaan pemberi kerja atau perusahaan ya terhadap yang pertama profesionalisme si pekerja, risiko kerja, masa kerja, atau kualifikasi akademik yang dimiliki pekerja. Sebagai contoh misalnya tunjangan jabatan misalnya. Tunjangan jabatan ini adalah tunjangan atau tambahan kompensasi sebagai pelengkap dari
upah pokok, gaji pokok, yang dikaitkan dengan profesionalisme, yang dikaitkan dengan jabatan si pekerja. Karena jabatan si pekerja adalah seorang manajer, maka dimungkinkan yang namanya tunjangan ini diberikan dikaitkan dengan fungsi kerjanya sebagai seorang manajer. Angka dari besaran tunjangan seorang manajer ini pastinya berbeda dengan tunjangan seorang kepala departemen gitu ya, di atas manajer. Atau tunjangan sebagai seorang supervisor yang berada di bawah manajer mungkin angkanya pasti akan berbeda. Kemudian dikaitkan dengan misalnya risiko kerja. Risiko kerja pasti akan mempengaruhi yang namanya tunjangan. Macam-macam pekerjaan yang memiliki risiko kerja cukup besar, pasti perusahaan idealnya memberikan sesuatu yang lebih bagi si pekerjanya dalam bentuk uang, gitu ya. Uang jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi kerja yang mungkin risiko kerjanya lebih rendah. Misalkan saja di bagian pekerjaan-pekerjaan proyek atau konstruksi ya. Jadi pekerja konstruksi gitu ya, itu idealnya memiliki tunjangan khusus yang lebih besar, tunjangan yang terkait dengan risiko kerja yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan konstruksi tapi dengan fungsi kerja yang di back office gitu ya, misalnya bagian HRD, bagian keuangan gitu ya, itu adanya di back office. Jika dibandingkan dengan misalnya tukang las atau tukang operator crane atau bagian kelistrikan seperti itu ya. Jadi ada pembeda pemberian kompensasi yang terkait dengan tunjangan dikaitkan dengan risiko kerja dari masing-masing fungsi kerja. Ada juga tunjangan yang bisa dikaitkan dengan masa kerja ya. Masa kerja ini dikaitkan dengan penghargaan biasanya. Ya, penghargaan perusahaan terhadap karyawan yang sudah memiliki masa kerja tertentu dan diasumsikan si karyawan itu sudah memberikan kontribusi sesuai dengan masa kerja yang sudah diberikan. Misalnya ada perusahaan yang memberikan tunjangan masa kerja jika si karyawan tersebut sudah bekerja selama 5 tahun secara berturut-turut dan tidak kena permasalahan kasus-kasus keuangan misalnya gitu. Jadi setelah 5 tahun dia masa kerja, dia dapat tunjangan. Kemudian tunjangan itu bisa diberikan secara tahunan, artinya setiap tahun, setiap peningkatan masa kerja dia naik harganya gitu ya. Atau diberikan secara tetap atau secara berkala, misalnya 5 tahun sekali baru ada kenaikan dan sebagainya. Nah, pengaturan pemberian tunjangan ini sebenarnya diserahkan kepada perusahaan ya, mekanisme penyusunannya maupun mekanisme pemberiannya ini diserahkan kepada perusahaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan remunerasi secara keseluruhan. Oke, nah di slide ini tergambar mengenai elemen-elemen yang terkait dengan kompensasi ya. Jadi dalam slide ini ada beberapa terminologi atau istilah-istilah yang kalian pasti akan temukan kalau kalian belajar yang namanya kompensasi ya. Di luaran ya, di industri sangat bertebaran sekali istilah-istilah dan ini sebagian besar memang dipakai. Yang pertama kaitannya dengan misalnya saya ambil contoh beberapa ya. Kaitannya dengan intrinsic dan extrinsic reward ya.
Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa intrinsic reward adalah penghargaan yang berasal dari dalam, ya, berasal dari dalam. Ini misalnya rasa bangga akan perusahaan, gitu ya, loyalitas dan sebagainya. Kemudian extrinsic reward adalah penghargaan yang berasal dari luar. Misalnya pemberian ucapan terima kasih, gitu ya, yang paling sederhana, penghargaan dari rekan kerja, berupa gaji, berupa tunjangan dan sebagainya. Extrinsic reward atau penghargaan bagi si karyawan yang berasal dari luar diri si karyawan, itu bisa berupa yang pertama uang atau finansial, dan yang kedua berupa non finansial, ya. Berupa non finansial bisa berupa fasilitas kerja atau ucapan terima kasih atau situasi lingkungan kerja yang kondusif dan sebagainya. Nah, sedangkan yang berupa finansial atau berupa uang itu terdiri dari beberapa bagian, ya. Jadi ada kompensasi berupa uang yang terdiri dari yang namanya direct compensation atau kompensasi berupa uang yang diberikan secara langsung, ya. Misalnya gaji, ya, bonus misalnya, ya, tunjangan, insentif dan sebagainya. Nah, dalam pemberian direct kompensasi atau kompensasi finansial secara langsung itu ada yang dia bersifat tetap atau fix, ya. Artinya misalnya contohnya adalah gaji pokok. Gaji pokok ini diterima oleh si karyawan secara bulanan misalnya, ya, karyawan yang bekerja di perusahaan misalnya secara bulanan dalam jumlah yang tetap. Misalnya gaji pokoknya dia adalah 5 juta sebulan, ya udah sebulan dia dibayarkan tetap 5 juta, wah nggak peduli dia masuk atau tidak, perusahaan untung atau rugi dan sebagainya. Tapi ada juga direct compensation yang dibayarkan secara variabel, ya. Artinya disesuaikan dengan kondisi pekerjaan atau kondisi perusahaannya. Misalkan saja uang makan, kebijakan mengenai pemberian uang makan dan transport, ya. Uang makan dan transport ini ada beberapa perusahaan yang menerapkan pembayaran secara fix. Artinya dalam 1 bulan sudah ditetapkan bahwa pembayaran uang makan dan transport misalnya 1 juta sebulan misalnya. Atau juga bisa pembayaran uang makan dan transport ini diberikan secara variabel, ya. Jadi dihitung per hari, misalnya per hari adalah 100.000 gitu, ya, sudah diperhitungkan biaya transport karyawan ke kantor berapa sih, kemudian uang makan si karyawan selama bekerja di kantor itu berapa. Misalnya kita katakanlah 100.000 per hari, maka 100.000 per hari ini akan dikalikan dengan jumlah hari kerja si karyawan. Misalnya katakanlah 1 bulan ini 20 hari kerja. Atau ya variabel, ya. Jadi ada yang 20 hari kerja, ada yang mungkin hari liburnya cukup banyak, ada yang menjadi 15 hari kerja dan sebagainya. Nah, pembayaran secara variabel ini bergantung pada jumlah harinya, ya. Walaupun angkanya tetap per hari adalah Rp100.000. Itu contoh pertama dari uang makan dan transport. Kemudian contoh kedua yang terkait dengan insentif atau bonus. Misalnya dikaitkan dengan bonus produksi perusahaan. Ini biasanya contoh yang paling dekat adalah di fungsi kerja marketing misalnya, ya. Jadi katakanlah target si marketing dalam sebulan adalah menjual 100 unit produk. Nah, ketika dia melebihi dari targetnya, misalnya dia berhasil menjual 150 unit produk, maka ada insentif tambahan, ya. Jadi misalnya dengan dia menjual 100 unit produk, maka dia dapat bonus katakanlah Rp1 juta.
Tapi kalau dia menjual di atas itu, misalnya 150 unit produk, dia akan ada tambahan Rp500.000 dan seterusnya. Nah, eh, bonus yang diberikan atas jasa produksi tersebut atau jasa penjualan dari si marketing tersebut sifatnya variabel, artinya mengikuti dari jumlah produk yang terjual. Itu bergantung pada kebijakan perusahaan. Oke, itu yang terkait dengan kompensasi finansial secara langsung ya, atau direct compensation. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian dari yang namanya indirect compensation atau kompensasi tidak langsung ya. Jadi kompensasi tidak langsung ini adalah bentuk kompensasi ya yang berupa uang dan dibayarkan mengacu pada syarat-syarat tertentu pemberian kompensasi. Misalkan saja pemberian kompensasi yang terkait dengan cuti. Misalnya ada perusahaan yang menerapkan cuti, kemudian dari cuti pegawai itu juga ditambahkan kompensasi berupa uang. Nah, dalam konsep indirect compensation ini baru bisa akan dibayarkan ketika si karyawan tersebut sudah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam kaitannya tadi contoh cuti, maka si karyawan ini sudah memenuhi persyaratan, oh dia sudah jatuh tempo untuk cuti, maka dia berhak untuk mendapatkan kompensasi berupa liburannya, cutinya, dan uang cutinya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan misalnya reimburse pengobatan ya. Di pertemuan kemarin juga sudah saya sempat singgung sedikit. Jadi kaitannya dengan reimburse pengobatan baru bisa akan dibayarkan oleh perusahaan ketika si karyawan tersebut sakit, gitu ya, sakit kemudian berobat, kemudian dapat kwitansi dan kwitansi itu di reimburse ke perusahaan. Ya, jadi tidak seluruh karyawan ini bisa mendapatkan yang namanya indirect compensation. Hanya karyawan-karyawan dengan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan tertentu yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan direct compensation. Kalau direct compensation, seluruh karyawan tanpa syarat apapun, dia tetap dapat kompensasi langsung gitu ya. Nah, kalau indirect compensation, dia harus dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Itu contoh dari indirect compensation. Kemudian yang ketiga adalah deferred compensation. Deferred compensation ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kompensasi yang ditunda pemberiannya. Ya. Jadi dalam pengertiannya secara umum, deferred compensation ini sebenarnya si karyawan ini sudah mendapatkan kompensasi tersebut, gitu ya, dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan atau dalam secara periode tertentu gitu ya, selama masa si karyawan ini bekerja. Namun dalam pemberian kepada si karyawannya itu tidak diberikan secara langsung pada saat si karyawan tersebut masih bekerja. Biasanya deferred compensation ini diberikan kepada karyawan ketika dia sudah melewati masa kerja tertentu, ya. Sebagai contoh dari deferred compensation ini adalah pemberian uang pensiun misalnya. Nah, dalam pemberian uang pensiun sebenarnya secara tidak langsung si perusahaan ini sudah memberikan kepada si karyawan, namun ditahan dulu sampai dengan si karyawan ini masuk ke usia pensiun, katakanlah usia 55 tahun atau 56 tahun, baru kemudian uang pensiun yang sudah dipersiapkan ini diserahkan ke si karyawannya gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan pemberian uang pensiun, ini biasanya si perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga keuangan tertentu yang memang fungsinya mengurusi
hak-hak pensiunan ya. Mengelola uang pensiun misalnya. Di Indonesia ini ada 2 jenis perusahaan yang mengelola dana pensiun ya. Jadi yang pertama adalah berbentuk dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK ya. Dan yang kedua adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Perbedaannya adalah dalam DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan ini biasanya dimiliki oleh lembaga keuangan, baik itu perbankan atau asuransi ya. Pendirinya adalah lembaga keuangan ya. Pendiri dari DPLK ini adalah perbankan atau asuransi yang memiliki ya. Dan yang kedua DPPK. DPPK ini lembaga keuangan yang mengurusi manfaat pensiun itu didirikan langsung oleh si perusahaan atau si pemberi kerjanya. Misalnya kita tahu dana pensiun Telkom misalnya. Itu salah satu contoh dari DPPK ya, dana pensiun pemberi kerja ya. Nah, perbedaan yang kedua dalam DPLK, konsep pengelolaan dana pensiunnya adalah iuran pasti ya. Jadi kalau dalam pengelolaan uang pensiun di dalam perusahaan yang bersifat DPLK ya, kalian bisa nanti cek DPLK Muamalat ada, DPLK Bumi Putra ada dan sebagainya. Pengelolaan uang pensiunnya bersifat iuran pasti. Artinya perusahaan mengiur uang pensiun yang akan diterima oleh si karyawannya nanti ketika pensiun dalam jumlah iuran yang tetap. Misalnya kalau dalam produk DPLK yang paling murah yang saya tahu bisa mulai dari 50.000 per bulan atau 100.000 per bulan atau 250.000 per bulan dan sebagainya tergantung plan atau rencana pensiun yang akan dinikmati oleh si karyawannya setiap pada akhir masa pensiun gitu ya. Dalam DPLK yang perlu ditekankan yang menjadi titik beratnya adalah iuran pasti. Jadi setiap bulan si karyawan ini si perusahaan ini mengiur iuran yang tetap. Misalnya katakanlah 100.000 per bulan dari karyawan ini masuk sampai karyawan ini pensiun ya. Nah, dana yang terkumpul itu, iuran-iuran yang terkumpul ini akan diinvestasikan kembali oleh si DPLK ini, dana pensiun lembaga keuangan. Dan nanti diharapkan di akhir masa kerjanya si karyawan, ketika si karyawan ini masuk usia pensiun, akan tersedia dana yang cukup untuk menopang kehidupannya setelah pensiun. Ya, itu yang pertama dari DPLK ya. Kemudian yang kedua, salah satu ciri dari DPPK ya, dana pensiun pemberi kerja. Salah satu ciri yang kelihatan dari dana pensiun pemberi kerja DPPK adalah konsep pengelolaan uang pensiun yang bersifat manfaat pasti ya. Jadi kalau DPLK itu pengelolaan uang pensiunnya iuran pasti, kalau DPPK itu pengelolaan uang pensiunnya bersifat manfaat pasti. Kurang lebih artiannya adalah jadi si perusahaan dengan si perusahaan dana pensiunnya ini sudah memperhitungkan. Jadi nanti ketika si karyawan saya ini pensiun, di akhir masa kerjanya, dia akan dapat uang sejumlah sekian. Ya. Misalnya katakanlah 100 juta misalnya. Nah, maka dari angka 100 juta ini kemudian di breakdown menjadi si perusahaan ini harus mengiur iuran dana pensiunnya berapa per bulan. Bisa naik, bisa turun. Jadi iurannya nggak pasti. Tapi manfaat yang diterima oleh si karyawan di akhir masa kerjanya adalah manfaat pasti. Nah, itu adalah salah satu contoh dari deferred compensation atau kompensasi yang tertunda ya. Jadi artinya tertunda pemberiannya kepada si karyawan karena mengikuti syarat-syarat tertentu dari si perusahaan. Oke, nah saya sarankan
beberapa terminologi atau elemen-elemen yang terkait dengan kompensasi yang ada di dalam slide ini, yang sangat banyak ini, masing-masing pengertiannya bisa kalian browsing di internet. Kayak apa sih pengertiannya, kemudian contoh-contohnya seperti apa sih aplikasi di dalam penerapan pembayarannya di perusahaan seperti apa sih gitu ya. Jadi kalian bisa mengetahui lebih dalam dan mungkin bisa mengaitkan apa namanya, pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, kemudian praktek-praktek di dalam perusahaan kaitannya dengan penyusunannya dan pembayarannya seperti apa ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari kompensasi ya. Pengertian dari kompensasi di pertemuan sebelumnya saya juga sudah pernah jelaskan. Jadi yang pertama, pengertian dari kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Ini oleh si Davis dan Werther ya. Jadi menurut Davis dan Werther, pengertian kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan, bisa itu berupa uang ataupun non uang, gitu ya, sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Nah, pengertian kompensasi menurut Davis dan Werther ini merupakan pengertian kompensasi yang lingkupnya lebih kecil ya. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi hanya sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi atas jasa mereka pada organisasi. Kemudian pengertian kompensasi yang lebih melebar lagi adalah yang disampaikan oleh si Sikula ya, Andrew Sikula. Jadi disampaikan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai balas jasa yang ekuivalen. Nah, di sini kita mulai berbicara mengenai apa itu prinsip-prinsip keseimbangan dalam pemberian kompensasi ya. Jadi bagaimana pemberian kompensasi harus setara dengan apa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Kemudian pengertian ketiga, upah atau kompensasi didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada karyawan atas jasa-jasanya dalam rangka membantu mencapai tujuan perusahaan. Ya, jadi di sini sudah mulai ada pengertian mengenai kompensasi dikaitkan dengan pencapaian dari tujuan utama perusahaan. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, memang kompensasi ini atau dalam penyusunan kompensasi ini memang harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan mau seperti apa, tujuan perusahaan mau kemana gitu ya, bentuk perusahaan itu seperti apa. Nah, karyawan sebagai salah satu aset perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan juga harus diberikan kompensasi yang adil, yang layak, yang setara dengan kontribusinya dan jasa-jasa yang diberikan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, jika kita melihat peraturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia, yang namanya sistem pengupahan atau kompensasi dan jenis-jenisnya gitu ya, macam-macamnya, itu dikaitkan dengan terminologi penghasilan yang layak. Jadi dalam peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang namanya kompensasi ini dikaitkan dengan penghasilan yang layak sehingga mampu memenuhi kehidupan dari pekerja. Jadi kelayakan pemberian kompensasi itu seperti apa sehingga mampu memenuhi kehidupan dari si pekerja. Nah, dari terminologi ini, dari kata-kata penghasilan yang layak ini dan seterusnya, itu bisa diasumsikan bahwa dalam hal ini negara itu berupaya untuk melindungi setiap pekerja yang ada di Indonesia ini agar setiap pekerja yang ada di Indonesia ini memiliki penghasilan yang layak. Ya. Kemudian yang kedua, agar dari penghasilan yang layak ini bisa menjamin kehidupan yang layak dari si pekerja ya.
Ini kita lihat pengertian upah ya, pengertian upah atau terminologi yang saya ambil dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Nanti dokumennya bisa kalian browsing di Google, itu sangat banyak sekali. Cari aja kata kuncinya PP Nomor 78 Tahun 2015 ya. Oke. Pada bab 3 tentang penghasilan yang layak, pasal 4 dinyatakan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk yang pertama adalah upah. Dan yang kedua diberikan dalam bentuk pendapatan non-upah. Jadi kalau pengertian kompensasi menurut PP 78 tahun 2015 dikaitkan dengan penghasilan yang layak dan diberikan dalam bentuk upah dan non-upah, gitu ya. Pengertian upah sebagaimana tertera di pasal 5 PP 78 tahun 2015, pengertian upah terdiri atas komponen yang pertama adalah upah tanpa tunjangan, ya. Yang kedua adalah upah pokok dan tunjangan tetap, atau upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah sebagaimana diatur pada ayat 1 ya, di pasal 5 tadi, diatur dalam yang namanya perjanjian kerja, gitu ya, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, dalam poin 4 ini, sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, bahwa yang namanya upah atau kompensasi itu diatur dalam perjanjian kerja. Contohnya kayak dia misalnya status perjanjian kerja adalah PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu mengatur dalam draft perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus diatur mengenai besaran upah yang diberikan atau yang diterima oleh si karyawan. Kemudian juga upah itu diatur dalam peraturan perusahaan, jadi harus tertulis peraturan perusahaan tentang pemberian upah itu seperti apa. Dan di peraturan perusahaan ini harus dilaporkan ke Disnaker setempat. Yang ketiga, harus tercantum dalam perjanjian kerja bersama. Nah, perjanjian kerja bersama ini sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, itu biasanya dikaitkan dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja atau perusahaan dengan serikat pekerja. Ya, serikat pekerja dalam hal ini adalah sekumpulan pekerja yang memiliki aspirasi yang sama dan dia mewakili pekerjanya sebagai anggota dari serikat pekerja. Nah, mekanisme dari penyusunan upah ini diatur tersendiri dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang namanya upah di sini ada upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap. Yang ketiga adalah upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Yang pertama adalah contohnya misalnya upah tanpa tunjangan. Misalnya diberikan kepada pekerja berupa gaji. Gaji dan sifatnya dia tetap. Jadi misalnya per bulan si karyawan A dapat hanya upah tanpa diberikan tunjangan. Jadi hanya gaji ya. Misalnya diberikan 5 juta per bulan misalnya, tanpa ada tunjangan. Tunjangan ini sifatnya adalah pelengkap dari upah. Tunjangan adalah pelengkap dari upah. Nah, pengertian dari tunjangan itu apa, definisinya, terus contoh-contohnya seperti apa, akan kita bahas di pertemuan di minggu depan ya. Kemudian upah juga bisa diberikan berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Artinya diberikan berupa gaji pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Jadi tunjangannya ini kayak tadi saya jelaskan kan ada yang bersifat variabel, ada yang bersifat tetap gitu ya. Nah, ini diberikan berupa upah pokok atau gaji pokok dan
tunjangan yang sifatnya tetap. Jadi misalnya dia diberikan gaji 5 juta dan tunjangan misalnya 1.500.000 per bulannya. Jadi diberikan jumlahnya tetap per bulan ya 1.500.000. Kemudian komponen yang ketiga, upah juga bisa diberikan kepada pekerja berupa upah pokok, tunjangan tetap tadi ya, dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap ini seperti saya dijelaskan di awal, sifatnya adalah variabel. Variabel mengikuti dari kondisi perusahaan atau mengikuti dari produksi dari si karyawan itu sendiri atau mengikuti dari hasil kinerja dari si karyawan itu sendiri dan sebagainya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang upah, nah ini kita bahas sekarang mengenai non-upah. Jadi dalam konsep pendapatan yang layak juga dikenal istilah namanya pendapatan non-upah. Pendapatan non-upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ya yang sebelumnya itu berupa tunjangan hari raya keagamaan. Tunjangan hari raya keagamaan ini diberikan wajib, sifatnya wajib diberikan oleh si perusahaan ya, perusahaan kepada si karyawan. Poin kedua, selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 6, pengusaha juga dapat memberikan pendapatan non-upah berupa yang pertama adalah bonus. Bonus biasanya dikaitkan dengan si perusahaan itu untung apa rugi gitu ya misalnya. Atau si karyawan ini bisa mencapai target produksi atau target penjualan dalam setahun berapa banyak misalnya gitu. Itu bonus. Terus yang kedua adalah uang pengganti fasilitas kerja. Jadi, uang pengganti fasilitas kerja adalah komponen non-upah yang diberikan oleh si perusahaan ketika si perusahaan ini tidak bisa memberikan fasilitas kerja secara fisik. Sebagai contoh misalnya, pemberian uang pengganti fasilitas kerja yang berupa uang pengganti rumah, ya. Jadi misalnya si pekerja ini seharusnya berhak mendapatkan rumah dinas misalnya. Tapi dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak mampu untuk membelikan atau menyewakan dia rumah, maka fasilitas kerja berupa rumah dinas ini diganti berupa uang, ya. Atau misalnya si karyawan ini berhak mendapatkan fasilitas kerja berupa kendaraan dinas, misalnya motor, misalnya. Tapi karena perusahaan mungkin repot atau nggak sanggup untuk membelikan motor buat si karyawan ini, maka perusahaan mengganti fasilitas kerja tersebut dengan uang. Nah, jenis pendapatan non-upah yang ketiga adalah uang servis pada usaha tertentu. Bisa saja berupa misalnya penggantian bensin misalnya ya, dan sebagainya. Atau pulsa untuk pulsa telepon misalnya dan sebagainya. Nah, ini di dalam slide ini kita akan bahas mengenai pengelompokan kompensasi ya. Seperti tadi dalam bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan gitu ya. Jadi kalau secara umum pengelompokan kompensasi ini terdiri dari 4 pengelompokan ya. Yang pertama adalah kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, kompensasi yang ditangguhkan, dan kompensasi non finansial. Pertama adalah kompensasi langsung. Pengertian dari kompensasi langsung adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung, baik dalam bentuk gaji pokok maupun berdasarkan kinerja. Bentuknya bisa berupa gaji pokok, bisa berupa tunjangan, bonus, insentif, dan sebagainya.
Kemudian kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi yang dibayarkan dalam bentuk uang, namun sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo atau pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya jaminan sosial, pengobatan, tunjangan cuti, biaya mutasi, tunjangan anak sekolah, tunjangan melahirkan, dan sebagainya. Jadi harus ada persyaratan-persyaratan tertentu baru dia bisa dibayarkan. Yang ketiga adalah kompensasi yang ditangguhkan atau deferred compensation ya. Jadi pengaturan pembayaran kompensasi ini secara real memang dikeluarkan oleh si perusahaan. Namun baru dibayarkan kepada si karyawan di kemudian hari sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya tadi yang saya jelaskan di awal, misalnya berupa dana pensiun ya. Atau misalkan stock option. Stock option ini kepemilikan saham perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia memberikan kompensasi kepada karyawannya berupa kepemilikan saham. Sebagai contoh misalnya Bank BCA ya. Bank BCA ini memberikan kompensasi yang berupa kepemilikan saham. Jadi si masing-masing karyawan ini setiap tahun kalau nggak salah ada pembagian saham porsinya dia berapa persen gitu ya. Nah, kepemilikan saham dari si karyawan ini nggak bisa kemudian diperjualbelikan di dalam pasar sekunder ya, pasar sekunder saham. Tapi baru bisa dicairkan kalau dia misalnya resign, mengundurkan diri dari perusahaan, atau dia misalnya pensiun dan sebagainya. Jadi selama dia bekerja di dalam perusahaan itu, dia masih memiliki opsi kepemilikan atau masih memiliki porsi kepemilikan saham di perusahaan ini. Sisi positifnya dari pemberian kompensasi berupa kepemilikan saham adalah diharapkan si karyawan ini akan berkinerja positif, berkinerja lebih baik dari hari ke hari gitu ya, sehingga nilai saham yang dia miliki ini bisa meningkat. Artinya dia juga bisa merasa dia sebagai pemilik perusahaan gitu ya. Dia sebagai pemilik perusahaan dan dia bekerja di situ, dan diharapkan karena dia merasa dia pemilik perusahaan, maka dia akan bekerja lebih baik dan menghasilkan kontribusi positif bagi perusahaan. Yang keempat adalah kompensasi non finansial ya. Kompensasi non finansial ini bisa diartikan sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja bukan dalam bentuk uang ya, uang tunai ya gitu ya, tapi lebih mengarah pada pekerjaan yang menantang. Misalnya dimutasi ke tempat lain, fungsi kerja lain misalnya gitu ya, dipromosi menjadi manajer misalnya gitu, dan berbentuk imbalan karir. Dan juga bisa berbentuk jaminan sosial atau bentuk-bentuk lain yang dapat menimbulkan motivasi dan kepuasan kerja bagi pekerja. Sebagai contoh misalnya pemberian cuti misalnya. Pemberian cuti ada beberapa perusahaan yang dia hanya memberlakukan cuti normatif ya. Artinya dalam setahun masa kerja itu diberikan cuti sebanyak 12 hari kerja. Tapi ada beberapa perusahaan yang dia menerapkan kayak misalnya cuti besar ya, artinya dalam beberapa tahun sekali, misalnya 3 tahun atau 2 tahun sekali, itu diberikan cuti yang melebihi 12 hari kerja, misalnya 1 bulan kalender atau 15 hari kerja gitu ya. Atau bahkan ada beberapa perusahaan yang dia pemberian cutinya ini bisa diakumulasikan dari tahun ke tahun. Dan ini kebijakannya bergantung pada
pemberiannya bergantung pada setiap perusahaan ya, walaupun pakemnya dari pemberian kompensasi non finansial ini secara spesifik memang diatur di dalam peraturan undang-undang atau peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dalam kompensasi juga harus dikaitkan dengan yang namanya keadilan ya. Prinsip-prinsip harus didekatkan dengan prinsip-prinsip keadilan internal dan keadilan eksternal ya. Jadi nanti kalian akan bahas mengenai apa itu keadilan internal, apa itu keadilan eksternal. Internal equity dan external equity. Jadi dalam prinsip keadilan internal ini dikaitkan dengan hubungan antara individu yang ada di dalam perusahaan. Bagaimana individu-individu yang ada di perusahaan ini bisa merasa pemberian kompensasi yang didapatkan ini adil, gitu ya. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan proses pemberian kompensasi yang ada di dalam perusahaan. Artinya, apakah proses pemberian kompensasi yang ada di perusahaan ini mendukung pada prinsip-prinsip transparansi misalnya, transparansi dari prosesnya. Atau misalnya prosesnya ini juga dilakukan secara merata misalnya gitu ya, sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan perusahaan. Ini kaitannya dengan keadilan internal. Kemudian keadilan eksternal dikaitkan dengan competitiveness, artinya tingkat persaingan pemberian kompensasi dari antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, dengan bidang usaha yang sejenis, dan mungkin juga dengan lingkup usaha yang sama juga. Jadi dalam konsep keadilan eksternal ini diharapkan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan ini kompetitif ya. Jadi jangan sampai karena perusahaan tidak memberikan kompensasinya kompetitif, maka bisa saja kemudian orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini pindah ke perusahaan pesaing. Nah, program kompensasi yang baik ini memiliki beberapa tujuan sebenarnya. Jadi yang pertama, tujuan pertama adalah untuk menarik ya, to attract. Jadi program kompensasi yang baik dalam perusahaan juga berpengaruh pada sistem rekrut dan seleksi. Jadi kalau di mata kuliah kita sebelumnya itu tentang perencanaan dan rekrut, salah satu keberhasilan dari rekrut yang baik, salah satu keberhasilan dari rekrut yang baik adalah kita menarik pelamar sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, cara untuk menarik pelamar sebanyak-banyaknya, salah satu faktor penariknya adalah kompensasi. Jadi bagaimana si pelamar ini bisa tertarik dengan kompensasi yang ditawarkan oleh si perusahaan. Mungkin lebih besar atau variannya lebih banyak gitu ya. Atau ya macam-macam ya, tergantung dari motif si pelamar itu sendiri. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mempertahankan ya, to retain. Artinya program kompensasi yang baik ini memiliki tujuan untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berkinerja baik. Karyawan yang berkinerja baik, berkinerja positif, yang membantu pencapaian tujuan perusahaan diharapkan bisa di-retain, ditahan agar dia tidak pindah ke perusahaan lain. Tidak resign atau tidak keluar dari perusahaan itu dan tetap ada di perusahaan kita sehingga bisa membantu pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian program kompensasi yang baik juga memiliki tujuan yang ketiga adalah membatasi biaya. Jadi bagaimana program kompensasi ini bisa memberikan pagar-pagar atau batasan-batasan pemberian kompensasi yang ada di perusahaan. Jadi bisa dibayangkan kalau sebuah perusahaan dengan skala yang cukup besar, itu program kompensasinya tidak terstruktur dengan baik.
Oke, contoh misalnya si bos akan menggaji karyawannya dengan ya, sesuka hatinya, misalnya driver digaji 5 juta, admin digaji 3 juta misalnya, security digaji 2 juta misalnya. Tidak ada pakem-pakem atau peraturan-peraturan tertulis dari perusahaan tentang program kompensasi di perusahaan tersebut. Nah, bisa dibayangkan kalau hal tersebut terjadi, ada kemungkinan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan SDM akan meningkat gitu ya. Jadi biaya-biaya itu tidak bisa ditekan. Akan kacau balau pengelolaan SDM kaitannya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan SDM. Tujuan keempat dari program kompensasi adalah untuk memotivasi ya. Jadi kemarin kita juga udah bahas mengenai motif dari setiap pekerja di perusahaan. Ada yang motifnya uang, ada yang motifnya pengen nyari penghidupan yang layak, gitu ya. Ada yang motifnya pengen pensiun dia sejahtera, ada yang pengen bisa nyekolahin anaknya gitu ya, macam-macam. Ada yang pengen dia terlihat eh, kaya oleh tetangganya misalnya gitu ya. Motif dari setiap pekerja atau karyawan di perusahaan kita itu berbeda-beda. Nah, salah satu program kompensasi yang baik adalah untuk mendorong terciptanya motivasi dari setiap pekerja. Ya, jadi seperti saya katakan kemarin bahwa orang HRD harus bisa membaca bahwa motivasi karyawan A berbeda dengan karyawan B. Apa sih motivasinya dia? Gitu ya. Apa sih motivasi karyawan B? Misalnya. Nah, bermacam masukan tersebut kemudian dituangkan dalam penyusunan program kompensasi yang baik. Jadi sehingga diharapkan motivasi dari si pekerja ini bisa terus meningkat. Yang kelima adalah menjaga kepatuhan atau to comply. Jadi program kompensasi yang baik diharapkan akan menjaga kepatuhan dari setiap pekerja untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi jangan sampai misalnya karena dia gajinya kurang, terus dia nyuri dari si perusahaan. Atau mungkin kondisi kedua ketika si pekerja gajinya kurang, dia terus nyari pekerjaan lain di luar kantor. Misalnya dia narik ojek online misalnya gitu ya. Karena dia gajinya kurang, terus dia setelah jam kerja misalnya narik ojek online. Jadi pas besok paginya dia kerja dia capek misalnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu dari sisi pekerja. Kemudian dari sisi si perusahaan juga menjaga kepatuhan akan pembayaran kompensasi. Jadi diharapkan si pekerja juga, si perusahaan juga akan membayarkan kompensasi sebagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi si pekerja akan patuh terhadap aturan perusahaannya seperti apa. Si perusahaan juga diharapkan akan patuh mengenai pemberian kompensasi yang sudah ditetapkan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang atau regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Kemudian yang keenam adalah memberikan dukungan. Jadi program kompensasi yang baik seperti tadi dalam pengertian di PP 78 tahun 2015 bahwa program kompensasi atau pemberian upah itu ditujukan untuk penghidupan yang layak gitu ya. Jadi program kompensasi yang baik juga ditujukan untuk memberikan dukungan atau support bagi si karyawan dalam kaitannya mencapai kehidupan karyawan yang layak, yang bisa mendukung kehidupan keluarganya juga, dirinya dia dan keluarganya. Dalam menyusun sebuah sistem kompensasi yang baik harus didasarkan pada dua asas. Yang pertama adalah asas keadilan ya. Jadi dalam penyusunan kompensasi ini dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan
tanggung jawab jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Jadi harus adil. Karyawan dengan tanggung jawab yang lebih besar, ya dia harusnya idealnya memiliki kompensasi yang lebih besar juga. Karyawan yang risiko kerjanya lebih besar, idealnya memiliki kompensasi yang lebih besar. Nah, asas keadilan ini nanti akan kita pelajari lebih jauh dalam materi evaluasi jabatan. Jadi bagaimana setiap jabatan ini yang ada di perusahaan kita lakukan evaluasi, baru kemudian bisa terpetakan mana sih pekerjaan-pekerjaan yang resikonya lebih besar, mana pekerjaan yang resikonya lebih kecil, mana pekerjaan yang memiliki tanggung jawab lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang perusahaan yang memiliki persyaratan kerja lebih banyak, dan mana jenis pekerjaan yang memiliki persyaratan kerja lebih sedikit. Nah, hasil pemetaan ini maka akan menentukan besar kecilnya dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, ya. Itu yang pertama, asas keadilan. Kemudian yang kedua, asas kompensasi adalah asas kelayakan dan kewajarannya. Jadi dengan kompensasi yang dibayarkan setiap bulannya, misalnya pada karyawan, diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Jadi kalian suka dengar dalam penetapan upah minimum regional itu buruh suka demo kadang-kadang tidak memenuhi KHL, ya, apa kehidupan yang layak, gitu ya, kehidupan yang layak dan nah, sebenarnya apa asas layak dan wajar ini sebenarnya sesuatu yang situasional, ya, artinya tidak bisa didefinisikan secara tetap, gitu ya. Jadi asas kelayakan dan kewajaran ini harus dilihat idealnya ini seperti apa sih kehidupan yang layak, gitu ya. Itu tingkat yang normatifnya seperti apa sih kehidupan yang layak dan wajar dari setiap karyawan. Oke, dari asas kompensasi yang pertama tadi, asas berkeadilan, ini kita bisa bedah lebih jauh lagi kaitannya dengan kesetaraan dalam kompensasi, ya. Kesetaraan dalam kompensasi. Yang pertama adalah uh, equity theory atau teori kesetaraan. Itu teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang sebanding. Jadi dalam konsep teori kesetaraan ini, dalam orang-orang yang ada di perusahaan ini memiliki kecenderungan, si karyawan yang ada di perusahaan ini memiliki kecenderungan untuk membandingkan kontribusi mereka terhadap pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari pekerjaannya itu. Jadi saya kan sudah kerja sekian lama, kok saya digaji sekian sih, gitu ya. Itu ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu. Atau juga dia membandingkan dengan kontribusi dan keuntungan yang didapat oleh orang lain. Misalnya, kok kenapa saya yang berkontribusi lebih banyak, tapi orang lain dapatnya lebih besar daripada saya, gitu ya, gajinya misalnya. Itu ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu, ya. Yang kedua adalah kesetaraan finansial. Di dalam sebuah perusahaan itu juga ada kecenderungan persepsi para karyawan mengenai adil atau tidaknya pembayaran yang mereka terima, gitu ya.
Kesetaraan dalam kompensasi juga tergambar dari yang namanya kesetaraan internal ya, atau internal equity. Jadi pengertiannya adalah internal equity ini terjadi ketika para karyawan ini menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Jadi kesetaraan atau keadilan penerimaan kompensasi jika dibandingkan dengan karyawan di dalam perusahaan yang sama, organisasi yang sama, disesuaikan dengan jabatan yang sama juga. Jadi misalnya seorang manajer di perusahaan dibandingkan dengan manajer yang lain di dalam perusahaan yang sama, itu gaji mereka besar atau kecilnya sama atau enggak sih gitu ya. Atau sama-sama staff customer service misalnya dalam perusahaan ini dibandingkan sama lain gitu ya, sama apa enggak. Terus ada juga konsep kesetaraan karyawan atau employee equity. Employee equity ini terjadi ketika orang-orang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama, menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan, seperti tingkat kinerja atau senioritas. Ya, ini jadi kesetaraan karyawan atau employee equity bisa terwujud ketika orang-orang dengan tingkat kinerja yang sama ini dihargai sama juga, atau orang-orang dengan tingkat senioritas yang sama ini dihargai juga sama oleh si perusahaan. Nah, selanjutnya ada kesetaraan atau keadilan eksternal ya, external equity. Jadi external equity ini terwujud atau terjadi ketika para karyawan di sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Ya. Misalnya kayak di sebuah restoran Padang misalnya, sebuah restoran Padang waiternya atau pelayannya ini sama nggak sih dengan restoran Padang yang lain misalnya gitu ya. Jangan sampai sesama restoran Padang tapi gajinya dia perbedaannya jauh gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai si karyawan yang kita punya ini merasa tidak adil dalam menerima pembayaran. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan keadilan eksternal adalah melakukan survei kompensasi. Survei kompensasi ini seperti di pertemuan sebelumnya saya jelaskan, bisa didapat dari perusahaan-perusahaan penyedia survei kompensasi ya. Jadi ada beberapa perusahaan di Indonesia yang dia menyediakan data mengenai besaran gaji atau kompensasi yang diterima dari fungsi kerja tertentu atau dari industri-industri tertentu gitu ya di Indonesia dalam tahun kurun waktu periode tertentu. Nah, pembelajaran mengenai survei kompensasi ini akan kita bahas di dalam pertemuan beberapa pertemuan yang akan datang. Untuk menjamin keadilan dari kompensasi, untuk menjamin keadilan dari sistem kompensasi yang berlaku di perusahaan, maka harus diambil langkah-langkah. Yang pertama, pembuatan program kompensasi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang terkait. Pengumpulan dan analisis data ini harus dilakukan secara berhati-hati dan benar ya. Selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan sebagai input utama pada pengambilan keputusan dalam membuat keputusan pemberlakuan sistem kompensasi di perusahaan. Jadi harus didahului dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis data yang hati-hati dan benar. Jangan sampai salah. Nah, kemudian langkah kedua yang harus dijalankan oleh si perusahaan adalah
Sistem kompensasi yang berlaku di perusahaan ini tidak boleh statis. Ini artinya tetap ya, dari tahun ke tahun ini tetap. Harus dirubah sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh si perusahaan. Misalnya yang namanya pemberian kompensasi ini nggak boleh tetap. Jadi misalnya dikaitkan dengan tingkat inflasi ya. Tingkat inflasi setiap tahunnya ini pasti berubah. Nah, bisa saja kemudian pemberian kompensasi oleh perusahaan ini ketika inflasinya naik, maka pemberian kompensasinya naik. Atau juga dikaitkan dengan kondisi-kondisi perusahaan. Misalnya ketika perusahaan untung ya, maka bisa saja kemudian kompensasi yang diterima oleh si karyawan juga ikutan naik. Tapi ketika perusahaannya merugi, bisa saja kemudian kompensasi yang diterima oleh perusahaan itu dikurangi gitu ya. Tapi dengan catatan-catatan tertentu ya, harus dilaporkan ke Disnaker dan sebagainya. Kemudian yang langkah ketiga yang harus diambil perusahaan dalam menjamin keadilan kompensasi di perusahaan, karyawan membutuhkan pengertian akan program kompensasi, terutama berkaitan dengan bagaimana reward didapatkan, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Jadi si perusahaan ini diharapkan bisa terbuka, independen dalam menjelaskan kepada karyawan bagaimana sih sebenarnya sistem kompensasi yang diterapkan oleh si perusahaan ini, seperti apa sih modelnya gitu ya, mekanisme pembayarannya seperti apa, komponen-komponen yang didapatkan oleh si karyawan itu seperti apa sih, hak-haknya karyawan yang akan diterima dengan kondisi-kondisi persyaratan tertentunya seperti apa. Nah, keterbukaan dari si perusahaan ini diasumsikan akan menumbuhkan pengertian dari si karyawan. Oh oke, saya kalau bekerja di sini maka saya akan mendapatkan kompensasi ini. Nah, ketika si karyawan ini jelas dia akan mendapatkan kompensasinya seperti apa, besarannya seberapa banyak gitu ya, maka kondisi-kondisi tersebut akan bisa mempengaruhi kinerja si karyawan. Mungkin saja si karyawan ini bisa akan termotivasi, gitu ya, akan berkinerja secara positif dan sebagainya. Artinya dalam langkah ketiga ini dibutuhkan keterbukaan dari si perusahaan dalam menjelaskan model kompensasi atau macam-macam kompensasi yang diberikan ini seperti apa. Dalam penyusunan sistem kompensasi, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dilalui oleh perusahaan. Gitu ya. Yang pertama ada internal equity ya. Yang pertama dan kedua ini dikaitkan dengan slide sebelumnya, dikaitkan dengan kesetaraan dalam pemberian kompensasi. Itu ada internal equity dan external equity. Kemudian yang ketiga, prinsip dasarnya adalah employee atau individual contribution. Kemudian ada company affordability atau kemampuan dari si perusahaan itu sendiri. Dan yang kelima adalah sistem administration dan prosesnya. Jadi proses sistem administrasi dari kompensasinya itu sendiri. Oke, yang pertama adalah internal equity ya. Sebelumnya juga sudah bahas di slide sebelumnya. Jadi kata kunci dari internal equity adalah fungsi kerja yang bermacam dalam organisasi yang sama. Kata kuncinya seperti itu. Jadi fungsi kerjanya bermacam, tapi organisasi yang sama. Jadi dalam satu perusahaan yang sama. Jadi misalnya membandingkan antara manajer keuangan dengan manajer pemasaran misalnya. Itu dibandingkan. Fungsi kerjanya bermacam-macam, tapi dalam satu perusahaan yang sama. Nah, untuk mencapai prinsip-prinsip keadilan internal atau equity bisa dilalui melalui langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan ini outputnya
berikutnya adalah sebuah deskripsi jabatannya. Jadi yang nomor 2, menetapkan deskripsi jabatan dari setiap fungsi kerja yang ada di perusahaan. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan evaluasi jabatan. Jadi setiap fungsi kerja yang ada di perusahaan ini dilakukan evaluasi, yang outputnya adalah dihasilkan bobot jabatan atau nilai jabatan. Jadi setiap jabatan ini dievaluasi berdasarkan job desk-nya itu seperti apa, kemudian nilai jabatannya seperti apa. Nah, dari nilai jabatan ini maka akan ditetapkan struktur skala gaji atau struktur kompensasinya dia seperti apa. Penjelasan lebih detail mengenai analisis jabatan, deskripsi jabatan, evaluasi jabatan akan dijelaskan di dua pertemuan ke depan. Kalau tadi kita bahas mengenai internal equity, sekarang kita bahas mengenai external equity ya. Kata kunci dari external equity atau keadilan eksternal adalah fungsi kerjanya sama, organisasi yang berbeda. Jadi fungsi kerjanya sama nih, staf layanan dengan staf layanan. Tapi organisasinya beda. Misalnya customer service di Bank BNI dengan customer service di Bank BCA. Jadi fungsi kerjanya sama, customer service, tapi organisasinya berbeda. Organisasi yang berbeda ini bisa diartikan dia perusahaannya beda, tapi memiliki industri yang sama. Misalnya katakanlah tadi perbankan ya, sama-sama perbankan, tapi juga memiliki ruang lingkup usaha yang sama. Misalnya ruang lingkup usahanya secara nasional, gitu ya, atau sama-sama bank daerah, misalnya bank lokal dan sebagainya. Jadi dalam prinsip external equity ini tidak bisa dibandingkan. Misalnya dia fungsi kerjanya sama-sama customer service, tapi dibandingkan dengan organisasi dengan perusahaan yang berbeda tapi scope bisnisnya berbeda juga. Misalnya customer service di Bank BCA dengan customer service di BPD Aneka Buana misalnya gitu ya. BPD itu kan skopnya kecil ya, bank daerah gitu ya. Tapi kalau Bank BNI atau Bank BCA kan skopnya nasional bahkan sampai ke luar negeri. Ini tidak bisa dibandingkan. Yang bisa dibandingkan adalah organisasinya beda tapi skopnya dia sama dan berada di industri yang sama. Nah, untuk mencapai prinsip dasar external equity atau keadilan eksternal, maka bisa melalui yang pertama survei kompensasi ya, atau salary survey. Kemudian survei benefit dan perbandingan nilai pasar. Jadi dalam mencapai yang namanya external equity, si perusahaan bagian HRD juga harus mencari tahu nih di luaran sana, di industri yang sama dengan scope bisnis yang hampir-hampir sama, itu karyawannya dibayar berapa sih gajinya gitu ya. Kemudian manfaat-manfaat apa sih yang diterima oleh si karyawan di luaran sana gitu kan. Kemudian dibandingkan nilai pasar antara pasar yang satu dengan pasar yang lain. Atau misalnya dibandingkan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Dibandingkan juga bisa. Jadi perusahaan harus juga selain melihat ke dalam, juga harus melihat ke luar perusahaan. Apakah kompensasi yang diterima ini sama atau tidak. Nah, yang ketiga itu kaitannya dengan employee atau individual contribution. Jadi kata kuncinya adalah fungsi kerjanya sama dalam organisasi yang sama, tapi dengan individu yang berbeda. Jadi misalnya sama-sama seorang manajer dalam satu perusahaan yang sama, tapi individunya yang berbeda. Satu manajer keuangan, satu manajer pemasaran misalnya. Untuk mencapai prinsip
yang dikaitkan dengan kontribusi individu itu bisa dilalui melalui penilaian terhadap hasil kinerja. Jadi penghargaan terhadap hasil kinerja dari masing-masing individu ini harus dihargai oleh si perusahaan, gitu ya. Bagaimana perusahaan bisa menghargai hasil kerja, output kerja dari setiap individu yang ada di perusahaan. Kemudian juga perusahaan juga harus bisa memberikan penilaian terhadap proses kerja ya. Kalau tadi output atau hasil kerja, ini perusahaan juga harus bisa menilai proses kerja yang ada atau yang sudah dilakukan oleh setiap individu di perusahaan. Misalnya, apakah proses kerja yang dilakukan oleh manajer marketing sudah sesuai dengan SOP dan job desk yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana perusahaan bisa melihat yang namanya senioritas ya. Walaupun kita kadang-kadang kalau orang-orang yang masih muda melihat konsep senioritas ini kok kayaknya diskriminasi ya. Tapi realnya di dalam dunia usaha konsep senioritas ini memang harus dilihat sebagai suatu aspek yang harus dihargai oleh si karyawan, oleh si perusahaan ya. Mau tidak mau, yang namanya senioritas ini harus menjadi salah satu aspek yang harus dihargai oleh si perusahaan. Kemudian juga kaitannya dengan wewenang. Jadi, apakah wewenang dari manajer keuangan, seperti apa sih wewenangnya gitu ya. Kemudian wewenang dari manajer marketing ini seperti apa. Luas atau tidak wewenangnya, kemudian hubungan kerjanya mereka itu seperti apa, itu juga harus menjadi salah satu aspek yang dihargai oleh perusahaan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya, dasar penyusunan sistem kompensasi juga harus dikaitkan dengan kemampuan perusahaan. Jadi total biaya dari kompensasi, total biaya operasional. Jadi dalam kita menyusun sistem kompensasi juga harus melihat total biaya kompensasi yang dikeluarkan itu berapa sih? Total biaya pegawai itu berapa? Kemudian total biaya operasional secara keseluruhan itu berapa? Jadi total biaya operasional itu bisa dari biaya SDM, biaya marketing gitu ya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya penjualan dan sebagainya. Jadi dilihat dari biaya SDM, dari total biaya perusahaan. Kemudian juga dilihat dari pemasukan perusahaan yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi dari hasil penjualan itu perusahaan bisa ngumpulin uang atau keuntungan berapa sih? Nutup nggak pemasukan perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Jadi prinsip dasar penyusunan sistem kompensasi juga harus dilihat dari kemampuan perusahaan. Jangan sampai jebol nih si perusahaan. Dia netapin kompensasinya tinggi, gajinya ratusan juta misalnya si karyawannya, tapi pemasukan perusahaannya nggak sebesar yang diharapkan. Jadi kalau terjadi seperti itu ya perusahaan makin cepat tutupnya gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dalam menyusun sistem kompensasi juga harus dipikirkan mengenai keterbukaan proses dari administrasi dan sistem dari si kompensasi itu sendiri. Kemudian juga harus memikirkan mengenai evaluasi terhadap strategi kompensasi itu sendiri. Jadi seperti saya sampaikan tadi, yang namanya pemberian kompensasi ini tidak statis ya. Jadi dia dinamis, mengikuti dari kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Maka secara berkala harus dilakukan evaluasi-evaluasi. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Jadi ikatan kerjasama ini dikaitkan dengan hubungan kerja ya. Jadi
kalau menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, yang namanya hubungan kerja itu bisa terjadi kalau ada yang pertama adalah adanya pekerjaan. Kemudian yang kedua kalau ada upah. Ketiga kalau ada perintah. Jadi kalau misalnya dalam sebuah pekerjaan, dia ada pekerjaan, ada perintah, tapi nggak ada upah, maka tidak terpenuhi yang namanya unsur hubungan kerja. Maka itu bukan hubungan kerja, gitu ya. Jadi yang namanya hubungan kerja itu harus ada pekerjaan, harus ada upah, harus ada perintah. Jadi ada pekerjaannya apa, terus ada perintahnya, kamu ngerjain ini harus diketik misalnya, harus diketik, harus selesai dalam waktu 1 hari misalnya, dan harus ada upah. Ini ketiga aspek ini, ketiga unsur ini saling terkait ya. Itu diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terus aspek kedua yang mempengaruhi kompensasi adalah adanya motivasi dan kepuasan kerja. Bagaimana kompensasi bisa meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja si karyawan. Kemudian aspek yang ketiga adalah kompensasi ini harus dihasilkan dari sebuah analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Selanjutnya, kompensasi ini juga harus bisa mempengaruhi dari stabilitas si karyawan. Jadi jangan sampai sistem kompensasinya nggak pas, maka stabilitas karyawannya terganggu. Ada pemogokan misalnya, ada demonstrasi, karyawannya pindah ke perusahaan yang lain dan sebagainya, turnovernya tinggi dan sebagainya. Jadi jangan sampai stabilitas karyawan ini terganggu gitu ya. Kemudian kompensasi juga dikaitkan dengan disiplin dan produktivitas kerja. Jadi sistem kompensasi yang baik diharapkan akan memacu disiplin karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja si karyawan. Kemudian kompensasi juga harus dikaitkan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. Ya. Jangan sampai perusahaannya rugi karena gaji perusahaannya karena pemberian gajinya itu tinggi gitu ya, di luar dari kemampuan perusahaan. Terus hal lain yang mempengaruhi kompensasi juga kaitannya dengan serikat pekerja ya. Jadi serikat pekerja khususnya di perusahaan-perusahaan manufaktur ini yang saya lihat sangat berpengaruh pada penyusunan dari si kompensasi ini sendiri. Jadi mereka punya posisi tawar yang tinggi ya, serikat pekerja ini. Bargaining position yang cukup tinggi dalam mempengaruhi penyusunan kompensasi. Kemudian juga pengaruh dari pemerintah. Nah, pengaruh dari pemerintah dalam penyusunan kompensasi ini tergambar dari adanya ketetapan-ketetapan atau regulasi-regulasi tentang atau yang mengatur mengenai kompensasi. Misalnya undang-undang tentang ketenagakerjaan gitu ya, peraturan Menteri Ketenagakerjaan, terus ada peraturan Presiden misalnya, ada penetapan upah minimum regional setiap tahunnya di beberapa provinsi misalnya gitu ya. Terus ada juga penetapan mengenai KHL ya, komponen hidup layak. Masing-masing tadi undang-undang, Permenaker, peraturan presiden dan sebagainya ini ditetapkan oleh pemerintah ya, baik pemerintah di pusat, level kementerian maupun pemerintah daerah. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah ini sangat mengatur dan berperan dalam menentukan kompensasi dari perusahaan. Nah, sebenarnya pemerintah ini juga berusaha menengahi, berada di tengah. Jadi jangan sampai si pekerja ini dirugikan dan juga jangan sampai si perusahaan ini tutup gitu ya. Jadi perusahaan ini berada di tengah sebagai fungsi mediasi antara perusahaan dan pekerja.
Kemudian aspek yang mempengaruhi kompensasi lainnya adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja kalau nggak salah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya tentang perencanaan dan rekrut gitu ya, khususnya di materi mengenai rekrut. Jadi bagaimana pasar tenaga kerja ini bisa mempengaruhi besaran kompensasi yang diterima. Jadi bisa dibayangkan eh, lulusan dari misalnya lulusan teknik nuklir misalnya gitu ya, lulusan dari teknik kimia atau itu diperebutkan oleh industri yang sangat banyak. Jadi lulusan sedikit, pasar tenaga kerjanya kecil gitu ya, tapi industri yang memperebutkan dari tenaga kerja ini banyak. Otomatis akan meningkatkan harga dari si tenaga kerja itu sendiri. Pasar tenaga kerja juga bisa diibaratkan kayak eh, konsep pasar pada umumnya ya. Jadi ketika barangnya sedikit, permintaannya banyak, maka harga akan naik. Tapi ketika barangnya banyak atau pekerjanya banyak, tapi apa namanya permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Jadi pasar tenaga kerja juga bisa mempengaruhi besar kecilnya dari eh, sistem kompensasi atau besar kecilnya kompensasi yang diterima dari si pekerja. Ini bagan yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ya. Dari sisi organisasi, dari sisi pasar tenaga kerja gitu ya, dari sisi jabatan, dan dari sisi karyawan. Ini beberapa aspek yang mempengaruhi kompensasi, penetapan dari harga kompensasi, dan sebagainya. Nah, dalam menyusun dan menetapkan kompensasi di perusahaan, kita juga perlu melakukan yang namanya manajemen kompensasi. Jadi, menurut Armstrong dan Murlis, itu manajemen kompensasi adalah penyusunan, implementasi, pemeliharaan, komunikasi, dan evaluasi proses kompensasi. Jadi mulai dari perencanaan atau penyusunan sampai dengan evaluasi. Proses kompensasi meliputi pengukuran nilai, bobot jabatan, desain, dan manajemen struktur gaji, manajemen kinerja, kompetensi atau keterampilan, ketentuan tunjangan, dan pensiun karyawan. Jadi ini uh, pengelolaan kompensasi secara umum ya, mulai dari penyusunan sampai dengan implementasi, pemeliharaan komunikasi ya, komunikasi yang baik dengan karyawan dan sebagainya, dua arah gitu ya, dengan regulator, pemerintah, dan sampai dengan proses evaluasi. Beberapa prinsip-prinsip dalam manajemen kompensasi. Yang pertama, harus sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, harus selaras antara sistem manajemen kompensasi dengan konteks organisasi. Ketiga, dirancang sesuai dengan mekanisme yang dianggap baik dalam konteks organisasi dan dipengaruhi oleh kebutuhan yang sesuai. Keempat, berfungsi sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, konsistensi, dan transparansi dalam menjalankan sistem kompensasi. Selanjutnya meliputi proses menghargai dan memperingkat pekerjaan dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang dianggap wajar. Dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja melalui manajemen kinerja atau kontribusi terhadap pekerjaan yang berkinerja tinggi. Menghasilkan proposisi nilai yang menarik dari pekerja. Meningkatkan keterikatan atau engagement pekerja terhadap perusahaan. Jadi pekerja diharapkan semakin terikat ya, semakin loyal terhadap si perusahaan.
dan mempertahankan sistem kompensasi yang bersaing dan adil, dan memadukan kompensasi secara menyeluruh ya, total compensation. Jadi kayak tadi ada kompensasi langsung, ada kompensasi tidak langsung gitu ya, ada tunjangan, ada fasilitas kerja dan sebagainya. Jadi yang namanya manajemen kompensasi juga harus mikirin keseluruhan dari sistem kompensasi. Kemudian mengelola sistem kompensasi secara cermat dan memberikan penilaian terhadap sistem kompensasi yang dijalankan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Mengkomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam manajemen kompensasi ya yang pertama perusahaan gitu ya, pemilik perusahaan, kemudian ada regulator atau pemerintah, dalam hal ini mungkin diwakili Disnaker ya, Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada si pekerjanya itu sendiri, baik secara personal maupun diwakili oleh serikat pekerja yang mewakili anggota-anggotanya. Jadi dalam hal manajemen kompensasi atau pengelolaan kompensasi dalam perusahaan juga harus ada keterbukaan dan komunikasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir memberikan kesempatan pada manajer lini untuk membuat keputusan kompensasi dan mengambil langkah untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar keputusan mereka sejalan pedoman kebijakan kompensasi. Jadi dalam beberapa hal, dalam beberapa perusahaan, keputusan dari pemberian kompensasi ini ditentukan oleh seorang manajer lini di perusahaan. Jadi biasanya dikaitkan dengan bagaimana menilai jabatan tersebut besarannya seperti apa, atau menilai kelayakan dari pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu. Nah, ini diputuskan oleh si manajer lini. Namun dengan catatan manajer lini ini harus memiliki keterampilan dan kemampuan serta dukungan yang diperlukan agar keputusan yang diambil oleh si manajer lini ini masih sejalan dengan pedoman kebijakan kompensasi yang sudah ditetapkan oleh si perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai secara singkat ya. Kita akan bahas mengenai tahapan penyusunan dari sebuah sistem kompensasi. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan sistem kompensasi. Hal ini menjadi penting untuk menjamin adanya keterbukaan, adanya keadilan internal, mencapai keadilan eksternal, serta hasil dari sistem kompensasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang sesuai dengan pemenuhan tujuan perusahaan. Jadi kalau bisa dilihat bagiannya, tahap pertama dari sebuah penyusunan sistem kompensasi adalah pertama mengidentifikasi dan studi pekerjaan, atau saya lebih senang menyebutnya dengan job management ya, jadi penataan pekerjaan. Jadi di tahap pertama ini yang dilakukan adalah melakukan analisis jabatan namanya. Jadi analisis jabatan ini adalah mengidentifikasi setiap jabatan yang ada di perusahaan berdasarkan struktur organisasi perusahaan secara besar, fungsi-fungsi kerja mana sih yang dibutuhkan oleh pekerjaan, ya, kemudian tingkatan level apa yang dibutuhkan dari setiap fungsi tersebut. Output dari job management atau identifikasi dan studi pekerjaan di tahap pertama ini adalah sebuah deskripsi jabatan, kemudian deskripsi pekerjaan ya, job desk dan job spec ya. Kemudian juga standar pekerjaan. Nah, standar pekerjaan ini biasanya terkait dengan SOP yang berlaku dalam melakukan pekerjaan ataupun persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, setelah tahap 1 ini diselesaikan gitu ya, kemudian kita baru bisa beranjak ke tahap selanjutnya, tahap kedua.
Tahap kedua ini ditujukan untuk mencapai keadilan eksternal atau keadilan internal atau internal equity. Dalam tahap kedua ini yang dilakukan adalah eh, saya lebih menyebutnya pada evaluasi jabatan ya. Jadi evaluasi jabatan merupakan satu rangkaian dari job management ya, pernyataan eh, manajemen jabatan gitu ya. Masih rangkaian pekerjaan atau aktivitas SDM dari sebuah analisis jabatan. Jadi analisis jabatan menghasilkan deskripsi jabatan. Dan deskripsi jabatan itu merupakan sumber utama dari melakukan evaluasi jabatan. Nah, dari evaluasi jabatan akan menghasilkan output berupa peringkat jabatan, ya. Kemudian perbandingan faktor, perbandingan nilai dari setiap jabatan. Kemudian juga nanti akan dikenal dengan sistem poin ya. Jadi poin atau grade jabatan ini seperti apa. Jadi dalam tahap kedua ini bisa terlihat bobot jabatan antara manajer keuangan dengan bobot jabatan manajer marketing, bobot jabatan manajer SDM, kemungkinan nilainya bisa sama atau bisa berbeda gitu ya. Bergantung pada risiko pekerjaan, kemudian hubungan kerja gitu ya, persyaratan pekerjaan, yang semuanya ini tercantum pada deskripsi jabatan. Maka itu dalam tahap kedua ini akan menjadi hasilnya akan menjadi baik ketika tahap 1 sudah diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian setelah tahap 2 ini diselesaikan, tahap selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu ditujukan untuk mencapai keadilan eksternal atau external equity. External equity ini dilakukan berupa survei gaji dan upah. Kalau tadi disebutkan di slide sebelumnya adalah salary survey. Jadi salary survey ini bisa didapat dari asosiasi industri gitu ya. Data-data mengenai survei gaji dan upah ini bisa didapat dari asosiasi perusahaan, misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau asosiasi asuransi jiwa misalnya, atau asosiasi perbankan gitu ya. Atau memang ada lembaga-lembaga khusus atau perusahaan-perusahaan khusus yang memang menyediakan mengenai data-data daftar gaji dan upah. Selanjutnya adalah tahap keempat. Tahap keempat ini adalah menyatukan antara nilai-nilai eksternal dan nilai-nilai internal. Juga disambungkan dengan nilai pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Kalau di sini kata-katanya kesepadanan nilai internal dan eksternal. Jadi dari hasil tahap 1, 2, dan 3 tadi kemudian dikolaborasi lagi sehingga dihasilkan sistem kompensasi yang komplit, sistem kompensasi yang menyeluruh, dan jika tahapan-tahapan 1, 2, dan 3 tadi dilakukan secara baik dan benar, maka output di tahapan keempat akan baik. Seperti itu ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini tahapan penyusunan dari sistem kompensasi. Nah, masing-masing tahapan dari penyusunan sistem kompensasi ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan bahas mengenai mekanisme pembayaran kompensasi. Mungkin bagi kalian yang sudah bekerja, kalian sudah mengenal ya mekanisme dari pembayaran kompensasi. Ini yang pertama, mekanisme kompensasi yang biasa digunakan yaitu terkait dengan mekanisme prestasi atau hasil. Kemudian terkait dengan waktu. Dan yang ketiga terkait dengan kontrak atau borongan. Jadi mekanisme pembayaran kompensasi yang pertama dikaitkan dengan hasil. Jadi sebuah pembayaran kompensasi itu dikaitkan terkait langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang
ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Contohnya adalah sistem kompensasi sistem hasil, misalnya per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Misalnya ada di sebuah perusahaan potong hewan misalnya ya, jadi si Algojo yang motong itu akan diberikan kompensasi ketika dia berhasil mencapai target, misalnya dalam sehari memotong 50 ekor ayam misalnya gitu. Atau misalnya di sebuah perusahaan, misalnya di pasar misalnya, seorang akan si pelayan di pasar itu, penjualnya, karyawan dari si penjualnya itu akan diberikan kompensasi kalau dia bisa menjual barang misalnya berapa banyak misalnya. Itu contoh kompensasi dikaitkan dengan hasil ya, dengan prestasi. Selanjutnya, mekanisme pembayaran kompensasi ditentukan melalui mekanisme waktu ya. Jadi dihitung berdasarkan ketetapan standar waktu yang ditetapkan oleh perusahaan ya, atau ditetapkan atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan atau pemberi kerja dengan pekerja. Misalnya berupa jam, hari, minggu, atau bulan. Jadi misalnya ada karyawan yang sifat pekerjaannya adalah part time ya. Part time itu paruh waktu, jadi misalnya dia dibayar berapa jam sehari. Ya, misalnya ada karyawan gitu masuk cuma paruh waktu, dia cuma sebagai customer service, dia dibayar misalnya sehari itu hanya 6 jam misalnya, atau 8 jam misalnya per hari. Jadi upahnya itu dibayarkan berdasarkan jam dia bekerja. Kemudian ada juga yang dibayarkan berdasarkan harian ya. Harian, ada juga mingguan, ada juga bulanan. Kalau karyawan biasanya standar waktunya adalah bulanan. Nah, besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Jadi biasanya kalau secara ukuran pekerjaan atau prestasi kerja itu sulit lah ya, itu bisa aja dipukul rata berdasarkan standar waktu pekerjaan. Nah, yang ketiga, mekanisme pembayaran dari kompensasi adalah melalui mekanisme kontrak atau borongan. Jadi, mekanisme ini, penentuan besarnya kompensasi didasarkan pada kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Udah paham ya, kalau borongan tuh ibaratnya kayak tukang lah misalnya ya. Jadi menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya ditarget ngerjakan bikin rumah misalnya 3 bulan harus selesai. Komplit selesai sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang sudah diperjanjikan atau ditetapkan gitu ya. Nah, maka nanti di akhir 3 bulan tersebut si perusahaan akan menilai pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan. Nanti baru kalau sudah sesuai baru akan dibayarkan gitu ya. Jadi secara borongan, dan ini ditentukan oleh kontrak perjanjian. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya penyelesaian pekerjaan. Jadi biasanya kalau dalam sistem kontrak atau borongan, dalam kontrak perjanjian ini ketat ya. Jadi ada konsekuensi khusus kalau si pekerja ini tidak memenuhi apa yang diharapkan atau tidak memenuhi apa yang tercantum dalam kontrak perjanjiannya. Misalnya bikin rumah tapi ternyata gerbangnya misalnya kurang lebar misalnya, atau tiang-tiangnya mungkin kurang rapi dan sebagainya. Maka akan ada konsekuensi tambahan kalau pekerjaannya yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya
si pekerjanya harus merapikan pekerjaannya lagi atau menambah bagian-bagian yang kurang, tapi dengan konsekuensi tidak ada penambahan upah seperti itu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita atau tatap muka kita secara virtual kali ini. Untuk pertemuan kedua di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM, khususnya di materi yang terkait dengan pengertian kompensasi dan perumusan sistem imbalan. Nah, namun sebelum saya mengakhiri video dari pertemuan kita kali ini, ada beberapa hal yang kiranya bisa saya sampaikan. Yang pertama, sebagai bukti kehadiran atau mahasiswa telah mengikuti materi perkuliahan secara virtual, setiap mahasiswa diharapkan mengisi kolom komentar, ya, kolom komentar dengan isian nama lengkap, kemudian nomor mahasiswa, pertanyaan, serta resum singkat dari materi perkuliahan kali ini. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mengirimkan resum lengkap dari materi perkuliahan kali ini melalui email, ya, audit.tomo@gmail.com. Kemudian pengisian kolom komentar tersebut saya batasi sampai dengan hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Jadi diharapkan sebelum hari Senin, ya, mahasiswa bisa mengikuti materi perkuliahan secara virtual dan mengisi kolom komentar sebagaimana saya sebutkan tadi. Kemudian informasi selanjutnya, mahasiswa di kelas mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM ini diharapkan juga bisa menginformasikan mengenai perkuliahan secara virtual ini kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain, ya, di mata kuliah kompensasi dan pemeliharaan SDM. Jadi diharapkan tidak ada mahasiswa yang ketinggalan kelas virtual ini. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.